103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri sesi Ngopi Sehat, Ngobrol Psikologi dan Kesehatan. Nah, sekarang kita sudah terhubung via sambungan Zoom meeting bersama narasumber kita Mas Fauzan Ferdiansyah MM, MSI, volunteer psikolog Humanika Consulting. Kita sapa dulu, Assalamualaikum pagi Mas Fauzan. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nurul. Apa kabar Mas Fauzan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Oke deh, kita langsung aja ke Iya, tema kita ya Mas. Menjadi pribadi yang menyenangkan. Siapa sih Mas ya yang gak pengen jadi orang yang menyenangkan? Ya nggak sih? Tapi kita mau tahu dulu nih Mas. Sebenarnya seperti apa sih pengertian atau yang dimaksud dengan menyenangkan menurut ilmu psikologi? Nah, silakan Mas. oke. Terima kasih banyak nih Mbak buat kesempatannya ya. Ya. Oke, di dalam ilmu psikologi ya, eh, menjadi pribadi yang menyenangkan itu pribadi yang bisa menyesuaikan diri ya Mbak dengan lingkungannya tanpa dibuat-buat gitu ya, tanpa ada manipulasi, tanpa harus menjadi orang lain gitu ya. Iya. Dan di lingkungan kita ketahui ya banyak ketika orang pengen kenal sama orang gitu ya, pengen pengen diterima oleh lingkungan itu ya banyak orang yang berusaha untuk bersikap secara berlebihan, misalkan bawa makanan, bawa minuman atau Hmm. ngasih amplop gitu segala macam ya. Nah, itu sebenarnya bukan menunjukkan pribadi yang menyenangkan ya, tapi itu apa ya namanya? Seolah tuh kayak ada paksaan gitu ya untuk orang itu memberikan kesan ke kita kalau kita orang yang menyenangkan. Tapi sebenarnya bukan itu gitu ya. Mhm. Gimana yang saya bilang tadi, pribadi yang menyenangkan adalah apa namanya eh, si individu ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya secara baik, menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura gitu ya, tanpa harus ada manipulasi gitu. Dan orang-orang di sekitarnya pun juga merasa nyaman, merasa senang gitu ya dengan keberadaan orang tersebut gitu Mbak. Oke, berarti yang aku tangkap nih Mas, berarti yang pribadi menyenangkan itu Hmm, yang pertama bisa beradaptasi, terus juga yang kedua menjadi diri sendiri. Ya Mas ya. iya betul. Oke, ini sering banget nih Mas kejadian di mungkin di circle kita ya kan. Pengen banget rasanya jadi orang yang Hmm, menyenangkan. Jadi kita kayak menolong orang, terus mengutamakan keinginan orang gitu kan, selalu ada untuk orang. Padahal di diri kita sendiri sebenarnya kita ngerasa nggak nyaman. Nah, itu gimana tuh Mas? Gimana caranya biar kita menjadi orang yang menyenangkan tanpa harus kayak mendiskreditkan diri kita sendiri gitu? oke. Banyak cara ya Mbak ya untuk Hmm. kita menjadi pribadi yang menyenangkan gitu ya. Dimana ini ada beberapa tips ya dari saya gitu ya. Yang pertama itu kita menemukan keunikan diri sendiri gitu ya. Pada dasarnya setiap orang itu dilahirkan antara yang satu dengan yang lainnya berbeda ya, memiliki keunikan dan bakat yang berbeda. Nah, seharusnya nih kita nih ya, kita sudah bisa mengenali gitu ya minat dan hobi kita itu apa gitu ya, yang membuat kita bahagia, membuat kita itu merasa eh, sesuatu yang bisa bikin kita percaya diri gitu ya. Hmm. Nah, untuk menemukan keunikan diri sendiri gitu ya, saran saya coba luangkan waktu untuk mengeksplorasi kreativitas gitu ya dalam hal-hal yang kita sukai gitu ya. Dengan kita menemukan keunikan diri ya, maka kita akan semakin dekat dengan yang namanya pribadi yang menyenangkan. Lalu selanjutnya ya, tips yang kedua itu menerapkan pemikiran positif. Nah, banyak di kalangan kita ya, ketika kita menilai orang gitu ya, ketika kita menilai situasi dan kondisi di lingkungan kita itu suka yang negatif ya gitu ya. Bahkan ketika
ada orang bicara gitu ya, ketika kita lewat atau proyek kita langsung negatif thinking, wah nih orang pasti ngomongin saya nih gitu kan ya. Mhm. Nah, padahal itu tidak boleh dilakukan. Makanya kita perlu yang namanya menerapkan pemikiran positif. Nah, pemikiran positif ini adalah kunci untuk pribadi yang menyenangkan, ya. Jadi ketika kita eh, apa ya terbesit ya dengan pikiran-pikiran negatif atau pikiran negatif kita terhadap apa yang kita lihat gitu ya, maka kita harus ubah ya dengan pola pikir yang positif gitu ya, dengan pola pikir yang optimis juga. Lalu kita juga fokus nih Mbak pada hal-hal yang baik gitu ya, dan selalu bersyukur apa yang kita miliki ya. Iya. Nah, dengan kita punya pemikiran positif ya, maka orang-orang di sekitar kita tuh akan melihat ya bahwa kita tuh memancarkan energi yang cerah gitu ya, yang ceria, yang terlihat damai, tentram gitu ya. Nah, seperti itu. Ketika kita lewat, ketika kita nongkrong bareng sama mereka gitu ya. Mhm. Nah, terus yang ketiga yaitu kita menjaga kesehatan mental. Nah, ini banyak nih Mbak di Indonesia ini banyak kita kurang aware ya dengan kesehatan mental kita sendiri gitu ya, di mana Iya. kita kita ikut-ikutan dengan orang lain ya, ketika terus kita ikut dengan tren-tren terus yang viral-viral gitu ya. Iya. Padahal kita nggak tahu tuh faedahnya atau manfaatnya apa sih buat kita gitu ya. Ketika kita ikut tren-tren viral gitu, apa segala macam gitu ya, yang kita nggak tahu, sehingga apa? Kalau kita tidak menjaga kesehatan mental dengan baik gitu ya, maka kita akan apa ya menjadi orang lain gitu ya, menjadi orang lain eh, dan belum tentu ketika kita menjadi orang lain tuh orang di sekitar kita, lingkungan kita tuh bisa menerima kita gitu ya. Iya. Nah, lalu selanjutnya ini ada menebarkan kebaikan. Nah, di Indonesia nih Mbak ya, pada umumnya ketika mengalami kesulitan ya ataupun dalam keadaan senang itu kurang aware gitu ya dengan lingkungan sekitar gitu ya. Contoh, ketika ada ketika ada orang dibully gitu ya di tempat kerja kita, nah kita diem aja gitu ya, dan kita tidak membantu. Nah, dan kita malah sibuk dengan kesibukan kita, dengan kepentingan kita ya. Itu bukan bukan contoh yang baik gitu ya untuk kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Kenapa? Ketika kita cuek dengan lingkungan, kita asik dengan diri sendiri ya, lingkungan dan orang lain itu akan menilai kita itu sebagai makhluk yang individualis ya, Mhm. yang tidak punya rasa empati dengan orang lain maupun lingkungan. Nah, contoh kecil untuk kita eh, menebarkan kebaikan ya, itu adalah dengan memberikan senyuman gitu ya, baik kepada orang yang asing ya, maupun orang yang sudah kita kenal. Lalu bantu teman yang sedang kesulitan atau lakukan tindakan kecil lainnya yang dapat membuat orang lain bahagia. Nah, lalu selanjutnya yaitu memiliki rasa percaya diri. Nah, orang yang punya rasa percaya diri gitu ya, ketika lewat, ketika nongkrong sama teman-temannya gitu ya, mereka kelihatan akan menjadi dirinya sendiri gitu ya, dan akan bersikap secara natural gitu ya, secara alami, baik berbicara, duduk gitu ya, maupun Iya. berdiri itu pun terlihat secara natural ya, ketika orang memiliki rasa percaya diri. Lalu yang keenam, senang bergaul dan ramah. Nah, kalau secara kepribadian ya Mbak ya, manusia itu kan punya dua kepribadian secara besar ya, ada introvert dan ekstrovert ya, tertutup dan terbuka. Nah, biasanya kalau lingkungan ya dan orang lain itu senang sama orang yang terbuka gitu ya, yang mau membuka diri dengan lingkungannya dan punya banyak teman. Sehingga apa?
ketika kita banyak teman gitu ya, dan kita juga ramah gitu ya sama orang ya, orang akan nyaman sama kita gitu ya, dan eh, apa ya, reaksinya pun juga ketika mereka tahu kita sedang bergaul dan ramah, jadi mereka pun ketika berinteraksi sama kita pun mereka akan bebas gitu ya, tanpa ada rasa khawatir bikin kita marah, bikin kita tersinggung dan lainnya gitu ya. Nah, yang ketujuh tipsnya adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, di masyarakat kita nih ya, bahkan di skop-skop kecil ya, di tempat kerja gitu ya, maupun di sekolah gitu ya, maupun di keluarga kita gitu ya, Iya, orang pengennya itu selalu ngomong gitu ya, selalu pengennya tuh setiap omongan itu selalu didengar, bahkan dituruti gitu ya. Nah, padahal orang lain dan lingkungan mungkin punya kebutuhan yang berbeda gitu ya, di mana mereka pengen didengar gitu ya, bukan mendengarkan gitu ya. Nah, coba yang selama ini kita banyak bicara, ya selama ini kita apa ya namanya ya, eh, kalau kalau kata anak muda tuh selalu ngecap mulu gitu ya. Nah, coba deh sekali-sekali kita menjadi pendengar yang baik ya, gitu. iya, Nah, yang kedelapan yaitu lebih peka terhadap kebaikan. Nah, ketika kita nih melakukan kebaikan gitu ya, maka kita lakukan dengan tulus gitu ya Mbak ya. Dan iya. jangan memilah-memilih gitu ya eh, terhadap perbuatan yang baik gitu ya. Contoh gini, di kehidupan sehari-hari kita sendiri kadang kalau baik sama orang itu ada maunya gitu ya. Terus baik sama orang itu eh, ada tujuannya, ada apa ya, ada maksud, ada pengen ada timbal baliknya gitu ya. Nah, padahal yang namanya kebaikan itu harus dilakukan dengan yang namanya ketulusan ketika kita Oke, melakukan kebaikan. Nah, yang kesembilan ya, jadilah diri sendiri dan jujur. Nah, baik. makanya yang saya sudah sampaikan ya, ketika kita berinteraksi sama orang ya, baik itu di jalan, di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun ya, ya kita jadi diri sendiri dan jujur gitu ya. Dan kalau saya perhatikan ya, masyarakat itu banyak ketika ketemu sama orang asing gitu ya, ketika bertemu dengan teman-temannya gitu ya, mereka menjadi orang lain gitu ya, untuk bisa Oke. diterima. Padahal lingkungan tuh nggak butuh itu gitu ya. Iya, iya. Nah, Oke. Ya, itu dia Devemani udah banyak banget cara-caranya tadi untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Oke, Devemani di segmen sebelumnya kita udah dapat penjelasannya nih dari Mas Fauzan seperti apa sih atau bagaimana sih untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Fauzan. Aku punya temen, ya temenku itu adalah orang yang menyenangkan, yang humble, terus juga yang humoris. Pokoknya perfect lah untuk pribadi yang menyenangkan ini suka menolong terus juga perkataannya tutur katanya baik sopan tapi ketika aku main ke rumahnya nih ya ternyata orang tuanya juga kepribadiannya sama menyenangkan keluarganya semua ayah ibunya saudaranya sama nah pertanyaannya apakah mungkin kepribadian yang menyenangkan ini adalah bisa dibilang turunan dari orang tuanya atau seperti apa Mas? Silakan Mas. ya baik, terima kasih. Wah, pertanyaan menarik nih, Mbak. Ya, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan ini sebenarnya itu kan dibentuk ya, Mbak ya. Mhm. Dibentuk dari awal kita, dari kita kecil ya. Iya. Bagaimana cara pola asuh dan pengasuhan orang tua kita gitu ya dalam mendidik kita eh, menjadi eh, pribadi yang baik gitu ya. Nah, Iya, ketika ketika kita dilatih ya dididik dengan baik ya, eh, insya Allah gitu ya,
ketika kita sudah dewasa gitu ya, baik kita belum menikah ya maupun kita sudah belum menikah maupun sudah berkeluarga gitu ya, maka pola asuh didikan-didikan yang dulunya kita dapat dari orang tua itu akan akan kita teruskan gitu ya ke anak kita nanti gitu ya, sehingga apa, Mhm. eh, apa ya namanya, kalau misalkan eh, dari awal kita nggak dapat didikan yang baik gitu ya dari orang tua gitu ya, maka baik kita sebelum maupun ketika kita sudah menikah gitu ya, maka kita pun dan anak kita pun juga akan sering mengalami yang namanya masalah gitu ya, berbentur dengan masalah gitu ya, bahkan mungkin timbul lagi nanti efek-efek psikologis yang jauh lebih dalam gitu ya, ketika Mhm. kita eh, ditolak gitu ya, ditolak oleh lingkungan gitu sih Mbak. Oke, ini aku setuju banget sih. Memang didikan atau pola asuh dari orang tua dan keluarga itu bakal membekas banget ya Mas ya, dan sangat Betul banget menentukan itu. seperti apa nanti ke depannya pribadi anak itu. Nah, oke Mas Fauzan, kita lanjut lagi nih ke pertanyaannya. Di dunia ini kan pasti ada, kalau kata fisika tuh aksi reaksi. Kalau di matematika ada yang positif negatif. Nah, sama di kehidupan kita juga ada orang yang menyenangkan, ada orang yang nggak menyenangkan. Nggak tahu kenapa selalu berlawanan gitu ya, Mas ya. Nah, tapi pertanyaannya, ketika kita ketemu sama orang yang kurang menyenangkan gitu kan, atau nggak menyenangkan, mau itu dari tutur katanya yang mungkin sering nyakitin gitu kan, terus juga dari tingkah lakunya mungkin yang kurang gitu. Seperti apa respon kita? Seperti apa kita menghadapi orang yang nggak menyenangkan ini? Silakan, Mas. Oke, gini ya Mbak ya. Ketika kita menemui atau punya teman gitu ya, yang pribadinya tidak menyenangkan buat kita gitu ya. Nah, sekarang gini, eh, perlu kita pahami bahwa setiap karakter orang itu kan berbeda gitu ya. Mhm. Nah, ketika menurut kita teman kita itu pribadi yang tidak menyenangkan buat kita, ya di dalam ajaran agama pun juga kita kan dianjurkan untuk tetap berbuat baik gitu ya dengan sesama gitu ya. Nah, Iya. namun kita harus sadari nih gitu ya, karena kita tahu teman kita pribadinya tidak menyenangkan atau kurang baik gitu ya, maka kita harus membuat batasan-batasan gitu ya, mana yang Mhm. bisa kita toleransi, mana yang tidak bisa kita toleransi. Tapi tetap ketika teman kita melanggar batas-batas tersebut ya, kita pun juga tetap harus dengan cara yang baik gitu ya. Iya. Nah, karena apa? Kita sebagai manusia kita nggak punya hak untuk merubah orang gitu ya. Mhm. Nah, paling kita cuma bisa berdoa gitu ya sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Semoga teman kita itu diberikan petunjuk, diberikan hidayah gitu ya. Suatu saat nanti akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Seperti itu sih, Mbak. Oke, berarti itu balik lagi ke individunya ya Mas ya, gimana cara kita nerima memang orang-orang ini tuh beragam, ada yang menyenangkan, ada yang enggak, dan juga tadi sesuai dengan porsinya, ada yang bisa kita toleransi, ada juga yang enggak bisa kita toleransi. Nah, oke Mas. Terus juga nih ada pertanyaan lagi. Kita tahu kita ini bukan pribadi yang menyenangkan, misalnya nih Mas, ya kan? Tapi kita mau merubah diri kita jadi orang yang menyenangkan. Karena kita tahu juga nih kalau menjadi orang yang menyenangkan itu kan biasanya circle-nya banyak, ya kan? Terus juga relasinya panjang gitu. Nah, tapi pertanyaannya langkah apa sih yang harus kita ambil duluan biar kita nggak salah jalan menjadi orang yang menyenangkan gitu. Oke, baik. Nah, untuk langkah pertamanya kita harus bermuhasabah diri dulu ya, Mbak ya. Mm-mm. Atau kita lebih melakukan refleksi diri gitu ya, merenung gitu ya. Eh, dan kita juga membuat plus minus gitu ya tentang diri kita itu seperti apa sih gitu ya. Nah, tapi kita melakukannya harus benar-benar mau apa ya namanya, berani jujur gitu ya, Ya. berani menerima dari hasil muhasabah diri kita, refleksi diri kita, bahkan dari poin-poin minus plusnya kita ya, ketika kita menjadi pribadi yang tidak menyenangkan gitu ya.
Mhm. Lalu yang kedua, kita pun juga bisa tanya gitu ya ke orang yang tidak suka dengan kita. Orang yang tidak suka Hmm. dengan kita tuh biasanya akan jujur gitu ya, memberikan hal-hal yang dibenci gitu ya. Eh, Hal-hal yang mereka benci terhadap diri kita itu apa sih gitu kan. Jadi kita harus Mhm. terima itu gitu ya. Jangan sampai ketika kita eh, tahu nih orang ngomong tentang diri kita ya, kurangnya kita apa gitu ya, kita malah menyangkal gitu ya. Semakin kita menyangkal tentang kebenaran gitu ya, ya Iya. kita akan sulit untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan gitu ya. Mhm. Dan ketika kita mau mau berubah gitu ya untuk memperbaiki diri dari eh, dari yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan ya. Yang awalnya tadi kita muhasabah, kita tanya sama teman kita gitu ya. Nah, kita Iya. lakukan hal kecil gitu ya. Hal-hal kecil yang positif, yang baik dan itu konsisten gitu ya, Mbak ya. Iya. Ya, konsisten dan seperti yang tips-tips yang saya kasih tadi gitu ya. Nah, itu lakukan gitu. Karena orang yang bisa menerima kita gitu ya, itu tidak butuh penjelasan siapa kita, status kita apa gitu ya. Mhm. Seperti itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Ini aku setuju banget tuh sama yang tadi. Kita mungkin bisa tanya orang lain, teman terdekat kita, apa sih yang nyebelin dari diri kita gitu ya Mas, yang mungkin bisa kita perbaiki. Ini ada pertanyaan nih Mas dari WhatsApp. Pertanyaan kayak gini. Aku itu tipe kalau orang yang suka baperan. Dikit-dikit bad mood sama sikap orang lain. Nah, pengen banget rasanya jadi orang yang menyenangkan. Gimana sih, Mas, caranya untuk menghilangkan sifat atau sikap yang gampang bad mood? Nah, itu. Monggo, Mas. Oke, Gampang kalau tersinggung nih berarti orangnya. kapan singgung. Mm-mm. Oke. Nah, kalau kita bicara kaitan antara mood sama tersinggung ya, Mbak ya, Mm-mm. itu balik lagi ke diri kita gitu ya. Nah, kalau kita tidak mau tersinggung gitu ya, Iya. jangan menyinggung orang lain gitu Mhm. ya. Nah, terus ketika ada orang lain yang menyinggung kita gitu ya, itu sebenarnya sih eh, mereka baik gitu ya, baik ke kita. Sebenarnya mereka mau ngasih tahu gitu ya, ngasih tahu kekurangan kita gitu ya. Tapi caranya salah gitu ya. Mungkin Iya. menyinggungnya dengan julid gitu ya, dengan Mhm. komentar pedas gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita positive thinking gitu ya dengan apa yang mereka lontarkan ya, insya Allah lah yang namanya kita bad mood itu ya dari kita Iya. dengar itu akan balik lagi ke mood yang baik gitu sih Mbak. Oke, jadi seperti itu semoga terjawab dan membantu ya untuk penanya dari WhatsApp. Oke, Mas Fauzan udah mau jam 9 aja nih sebelum kita akhirin talk show ini. Mungkin Nurul meminta closing statement atau bisa jadi tips, tapi singkat aja Mas, agar kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan bagi semua orang, khususnya pendengar kita DFM Mania. Silahkan Mas Fauzan. Oke, baik Mbak, terima kasih. Untuk closing statement dari saya gitu ya, Mhm. untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, kuncinya ya kita eh, punya rasa empati gitu ya, rasa empati terhadap orang lain ya, di mana rasa empati ini sangat penting gitu ya. Iya. Kenapa? Karena salah satu kunci kita untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan orang lain itu sih Mbak. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Fauzan Ferdiansyah, MM, MShi, volunteer psikolog Humanika Consulting. Atas waktunya ya Mas ya, untuk sharing bareng Nurul juga DFM Mania. Semoga next kita bisa ketemu lagi ya Mas ya di talk show berikutnya dengan tema yang berbeda. Baik Mbak, terima kasih Nah, DFM juga. Mania terima kasih banyak juga nih untuk yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan tadi ke WhatsApp kita dan semoga semuanya terjawab ya Mas ya. Kita semua bisa jadi pribadi yang menyenangkan. Atau kalau mungkin belum jadi pribadi yang menyenangkan, next
selanjutnya semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang menyenangkan lagi. Oke, DV Mania yang Betul. ketinggalan videonya nanti kita post di YouTube di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya kita dan juga Mas Fauzan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.